Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Masya Allah. Kita sedang bersilaturahim ke Magelang di pesantren Tidar. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Tidar, Kiai Al-Hajj Zaki Yamani, alumni Gontor tahun 2003. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hal? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Halukum ya Syekh. Ini bikhair kadzalik. Alhamdulillah. Masyaallah. Pak Kiai, ini kenapa namanya Tidar ya Pak Kiai? Itu ada Santren. sebuah sejarah. Jadi memang Bapak setelah sampai ke kampung ini banyak dari orang yang tidak sadar. Oh, tidak sadar. Awalnya tidak sadar. Oh. Ya. Kenapa? Karena molimo itu semuanya ada di sini. Ah. Mulai dari mabuk, terus maling dan lain sebagainya, main judi dan lain sebagainya itu molimo. Itu ada semuanya di sini. Bahkan dulu waktu saya kecil pernah saya lihat itu setelah Syawal itu di Syawal. Nah itu saya melihat ke daerah timur sebelah sana ada satu jalan penuh dengan perjudian dari pojok sampai pojok itu penuh dengan perjudian. Terus di perempatan jalan dulu itu banyak orang yang kumpul, remaja-remaja, pemuda-pemuda itu. Kalau enggak nyekek botol itu enggak keren. Jadi dari biasa hal-hal yang seperti itu. Sampai Bapak rubah. Ya. Tadinya tidak sadar itu tadi, lalu Bapak merubah karena bagaimanapun tabarruk bil ism itu sangat penting sekali. Bagaimana Bapak itu memohon keberkahan dari nama itu sangat penting. Setelah tadi tidak sadar, dirubah oleh Bapak itu jadi tarbiyah Islamiyah Darur Rahmah. Jadi tarbiyah, alhamdulillah, mulai dari dulu kecil orang-orang tidak ada pendidikan yang ada di sini, jarang sekali berpendidikan. Ya, terus setelah itu dididik, alhamdulillah berubah pendidikan itu, alhamdulillah anak-anak itu berubah yang ada di sini. Berarti pesantren ini dirintis oleh Bapak. Oleh Bapak. Nama Bapak? Kiai Haji Musyarafi Zarkashi. Oh, Kiai Haji Musyarafi Zarkashi. Asli mana Bapak itu? Asli sini. Asli sini. Iya. Oh, asli Jadi, sini ya. Ayahnya Bapak itu namanya Zarkashi. Ya. Nah, jadi bukan Mbah Zarkashi di Gontor ini, tapi Zarkashi Magelang gitu ya. Magelang. Jadi setelah itu beliau alhamdulillah ya tamat dari Pabelan. Nah, beliau Bapak itu tamat Pabelan. Iya, Bapak tamat Pabelan. Tapi tahunnya berapa saya lupa itu. Iya, tahun Terus, lama lah ya. Tahun lama gitu ya. Terus selanjutnya beliau alhamdulillah turun terjun ke sini tahun kurang lebih 83. Jadi ini dimulai 83. Iya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 83. 12 Desember 1983. Mulainya apa dulu Bapak itu merintis di sini? Mulainya, jadi ayahnya Bapak itu beliau seorang jawara. Oh, Jadi pendekar. jawara, pendekar di sinilah sekitar kelurahan itu paling enggak udah dikenal. Terus selanjutnya kalau kakeknya itu masya Allah, kakeknya itu ya kakek saya, kakek buyut ya. Nah itu masya Allah juga dia dari pondok pesantren mana gitu. Nah beliau juga kanuragannya, masya Allah gitu ya. Masya Allah. Nah akhirnya kadang itu Mbah Zarkashi, mbah saya itu kadang kalau ini tuh dilempar pakai linggis lah, dilempar pakai golok lah, itu udah biasa itu seperti itu. Jadi untuk ternyata pendidikan kanuragannya seperti itu. Nah, Bapak mau mendirikan pondok di sini, beliau takut, ada rasa khawatir lah, karena beliau mau belajar ke Madinah itu sempat sama Mbah Kakung ini nggak boleh. Kenapa? Karena Mbah Putri sudah tidak ada. Kalau sebelumnya kamu kemanapun mau pergi, kamu mau belajar kemanapun, Bapak selama masih bisa silahkan untuk belajar. Nah, tapi karena si Mbah Putri sudah nggak ada, akhirnya beliau melarang Bapak untuk belajar ke luar negeri. Terus akhirnya beliau mendirikan di
rumah sebelah sana, ya di daerah Malangan, itu ada namanya PMT, Pendidikan Mengaji Tidar. Sebelum ke Pondok Tidar ya, jadi pendidikan mengaji tidar. Setelah pendidikan mengaji tidar, nah pas tanggal itu tadi, Bapak itu membuatin kopi, simbah, terus selanjutnya menulis surat, ditaruh di bawah kopinya. Hmm. Lalu simbah ini membuka dan membaca itu, apa yang ditulis sama Bapak. Nah malam itu juga dipanggil Bapak sama simbah itu. Sini. Setelah dipanggil, terus benar, kamu akan mendirikan pondok di Ndudan. Jadi Bapak nyon pangestu nih pun, mohon tambah doanya. Lalu waktu itu simbah hanya menyampaikan, nek karepmu, kalau keinginan kamu memang seperti itu, Bapak tidak bisa bantu apa-apa. Bapak hanya bisa bantu doa. Nah disitulah Bapak merasa bahagia, ya saya menangis bahagia terharu. Beliau langsung mencium tangan simbah, terus beliau izin sama simbah. Pada malam hari itu gerimis-gerimis, nah beliau itu menyampaikan, nah Bapak ditanya, kapan mau ke Ndudan? Ternyata beliau ini menyampaikan, Bapak, saat ini juga saya berangkat ke Ndudan. Padahal jalan waktu itu sampai saat ini sudah berbeda sekali. Ya. Dulu sangat ngeri, gelap, tahu sendirilah sekarang gimana suasananya di sekitar sini kan gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah karena tekad yang kuat, beliau bismillah dan berangkat sampai ke sini. Oh, di sini mulai mendirikan apa? Nah, di sini Bapak mulai mendekat ke masyarakat dulu. Mendekat ke masyarakat, terus setelah itu Bapak merancang, ada pendidikan PMT tadi itu. Ada yang ikut dari sana, Dusun Malangan, ada yang dari sini. Tapi ternyata kena fitnah Bapak itu. Jadi kena fitnahnya, kalau kamu ngaji di sana, ya ngaji di sana, nanti kamu akan diciduk. Zaman itu gitu ya, masih sangat ini sekali. Ya, terus akhirnya ya udah sampai 3 generasi, kalau nggak salah 3 generasi, akhirnya Bapak menyampaikan, ya sudah, kalau memang seperti ini terus, ini nggak bisa maju. Kita harus memakai sistem pondoknya, pondok pesantrennya. Nah, pondok pesantren mulai dibangun dari mulai BA-nya, dari mulai TK-nya. TK-nya dibuat yayasan, alhamdulillah untuk mendidik orang sini, mulai mereka berubah karakternya yang dulu itu masya Allah ya, dari perkataannya seperti itu ya, tidak baiklah perkataannya. Nah, terus mulai berubah dengan sistem-sistem yang baru-baru. Nah, termasuk sampai saat ini alhamdulillah dengan berbagai sistem yang ada, masuk semuanya di dalam pondok pesantren Tidar. Antum pulang kapan berarti? Saya pulang Masuk dari ke sini Pakistan tahun 2010. 2010. Ya. Oke. Jadi dari 2010 terus saya langsung terjun ke sini karena memang waktu saya belajar di Islamabad 1 tahun itu, nah itu Bapak menyampaikan, jadi sebelum saya berangkat ya sudah sakit-sakitan. Bapak itu berbeda dengan yang lainnya. Beliau hanya menyampaikan, apapun yang terjadi sama Bapak, kamu harus tetap pergi Ke Pakistan. ke Pakistan. Ya. Jadi kalau kamu dapat calling visa, apapun yang terjadi sama Bapak, kamu harus tetap pergi. Ternyata itu berat. Karena orang di sekitar ini, ya Pak Ade, Paman, dan lain sebagainya itu menyampaikan, jangan pergi dulu kamu, tunggu sampai Bapak kamu nanti sehat, kamu baru pergi berangkat. Ya. Tapi kalau Bapak tidak, Bapak menyampaikan, apapun yang terjadi sama Bapak ini, kamu pergi. Jadi setelah calling visa ternyata ditentukan berangkat. Alhamdulillah sudah berangkat kurang lebih 1 tahun Bapak meninggal dunia. Dan saya Masih tidak boleh di pulang. Pakistan. Masih di Pakistan. Dan saya nggak boleh pulang. Enggak. Terus akhirnya di situ saya juga waktu itu, ya Allah, saya ini anak yang pertama. Terus selanjutnya juga laki-laki, yang selanjutnya diamanahi pondok. Ini yang paling berat kan itu, diamanahi pondok. Saya apa pulang atau menyelesaikan dulu sebagaimana amanah Bapak kan gitu. Ya. Terus saya tanya kepada senior saya di sana. Ternyata senior itu menyampaikan, gimana kata Bapakmu? Ya kata Bapak disuruh menyelesaikan. Oh gitu, ya sudah gini aja.
kalau seumpama pondokmu tidak dibakar oleh masyarakat, kamu jangan pulang. Nah, kamu sini selesaikan dulu kan gitu. Masya Allah. Ya, di situ ada rasa gimana gitu ya. Bagaimanapun kan tanggung jawab ke pondok kan gitu. Iya. Tapi ya karena untuk mengikuti amanah dari Bapak, menyelesaikan amanah dari Bapak harus selesai, ya sudah selesai. Dan Jadi, alhamdulillah. antum pulang, Nah, saya meneruskan pulang, perjuangan. nah, langsung meneruskan perjuangan Bapak. Terus lembaga pendidikan yang di sini jadi Dan apa Masya saja? Allah begini, jadi di masyarakat dulu, di masyarakat itu, di sini ya, memang pentingnya Bapak, kenapa kok saya disuruh pergi itu, ternyata berbeda. Dulu itu ada yang setiap Bapak mengatakan apa, itu selalu menentang. Masyarakat itu, udah sepuh lah, tokoh masyarakat di sini. Apa yang terjadi setelah saya pergi, setelah pulang itu, beliau kalau saya sampaikan dengan ini saya gitu ya, beliau oh gitu toh malah gitu, jadi sudah langsung menerima, tidak seperti zaman dengan Bapak dulu. Setiap ada apapun itu langsung debat sama beliau. Nah itu, tapi kalau pas alhamdulillah pulang itu langsung ya ikut, bahkan beberapa kali beliau juga silaturahim ke rumah itu, yang dulunya jarang gitu ya, sekarang juga silaturahim ke rumah. Ternyata dengan seperti itu ya, bagaimana kita ini benar-benar bisa Pendekatannya ya, masyarakat. Ya. betul-betul dengan pendekatan kemasyarakatan itu, Masya Allah luar biasa. Ternyata ini tuh saya baru mengerti hikmah Bapak mengirim saya ke sana ini, ternyata ini. Iya, bagaimana bisa menyatukan masyarakat. Ternyata yang sepuh bagaimana, ternyata mereka juga mendukung. Bagaimana yang muda tetap kita angkat dan lain sebagainya itu. Ternyata tidak ada perpecahan sekarang ini di sini, kecuali hanya beberapa orang yang nggak masuk tokoh lah gitu ya, tapi hanya beberapa orang yang kadang usil gitu aja. Antum kan berarti KMI Gontor alumni. Ya. Berarti di sini ada dong, Ustaz. Ya, Masya Allah. Apa saja berarti selain KMI? Jadi kalau lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Tidar ini, itu bahkan dulu ada sesepuh IKPM di sini, beliau menyampaikan, wah Tidar itu swalayan katanya. Kenapa? Karena semuanya ada gitu. Ya. Jadi mulai dari tingkatan playgroup ya. Playgroup, terus setelah itu BA-nya, TK-nya, TK, terus setelah itu tingkatan SD-nya ada, SD ada, tingkatan SMP ada, SMP ada, tingkatan SMA ada, SMA ada juga, KMI-nya ada juga. Oh, SMP sendiri, SMA sendiri, Ada. KMI sendiri. Enggak, ini nanti Digabungkan. ini mix ya. Okay. Terus selanjutnya ada Madinnya, Madrasah Diniyahnya. Madrasah Diniyah ada juga. Ada juga TPQ-nya. Oh, TPQ ada Ya. juga. Jadi macam-macam ya masuk ke sini, masuk ke lembaga pendidikan Pondok Pesantren Tidar. Apa impian ke depan tentang pesantren ini, Ustaz? Insya Allah Pondok Pesantren Tidar ini nantinya yang kami harapkan memang pengen menjadi pesantren masyarakat ya. Jadi pesantren masyarakat ini adalah bagaimana kita benar-benar dari santri kepada masyarakat, juga bagaimana masyarakat ini menjadi santri juga. Jadi tidak hanya santri sendiri, masyarakat sendiri, itu tidak. Jadi pesantren masyarakat yang ada ini benar-benar nantinya akan sinergi ya, dengan pondok pesantren. Dengan sinergitas yang ada, dengan kita nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bangun antara santri dengan masyarakat, itu tidak pisah, tapi benar-benar menjadi satu. Sehingga insya Allah kalau ini terjadi suatu kesatuan yang ada antara santri dengan masyarakat, ini menjadi hal yang luar biasa. Karena Allah akan menurunkan keberkahan kepada sebuah tempat yang di situ itu amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah. Ternyata dengan itu Allah turunkan keberkahan minas sama wal ard, dari langit dan dari bumi. Maka insya Allah dengan adanya pesantren masyarakat yang ini kita bangun, insya Allah nanti dari beberapa hal ya, mulai dari kita buat untuk perekonomiannya, kita buat dari wisata-wisata religinya, nah itu juga akan berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan.
dari segi perekonomiannya, dari segi apapun lah, insya Allah, termasuk dari segi ibadahnya nanti akan mudah untuk kita arahkan masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola, karena tidak ada alasan lagi bagaimana Allah sudah limpahkan rezeki kok kita tidak mau bersyukur, sehingga mereka akan insya Allah akan mudah diajak masuk ke masjid, diajak masuk ke musola, diajak ngaji kalau perekonomian mereka sudah kuat. Maka kita semuanya ini memang benar-benar dari saat ini, memang ini tidak jangka yang pendek tapi jangka panjang ya, jadi perlu memang bertahap-tahap kita lakukan untuk kemajuan dari pesantren masyarakat yang ada di desa wisata Tidak Berdah, insya Allah. Barakallahu fikum Pak Kiai, mudah-mudahan impian cita-cita menjadikan pesantren Tidar, pesantren masyarakat, pesantren yang menyatu dalam berbagai hal pada masyarakat dalam bidang ekonomi, bisnis, pengembangan wisata, dan tentu saja pengembangan keagamaan bisa terwujud. Barakallah, syukran jazilan. Demikian teman-teman sekalian obrolan kita dengan Kiai Al-Hajj Zaki Yamani, pimpinan pesantren Tidar. Mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.